wabarakatuh. Hai Sobat Penda, berjumpa lagi di podcast Tim Jurnalistik SMP Negeri 2 Blora. Hai Sobat Penda, bagaimana nih kabarnya? Semoga kalian selalu ceria ya. Sama seperti tema podcast pada kali ini, yaitu Pagi Ceria. Pada podcast kali ini bersama saya Nindya dan partner saya Dan saya Berta yang akan menemani Sobat Penda sekalian untuk berbincang-bincang langsung dengan narasumber kita yang sudah menyempatkan waktunya untuk datang pada podcast kali ini. Pada podcast kali ini, kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Kepala BPPMP dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora. Dan tidak lupa juga, kita ditemani oleh Ibu Kepala Sekolah kita tercinta, yaitu Ibu Tri Handayani, MPD. Selamat datang Ibu Nugraini di Kabupaten Blora, tepatnya di SMP Negeri 2 Blora. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik, terima kasih Mbak Nindya, terima kasih Mbak Berta yang kita hormati, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora dan Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Blora. Selamat datang di podcast SMP Negeri 2 Pak Sinarya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Ya, terima kasih. Jadi ada kesempatan diundang di podcast SMP 2 Blora. Bagaimana kabarnya Bapak? Baik, sehat dan alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Putri sudah menyempatkan hadir pada podcast kali ini untuk menemani kita. Sama-sama Mbak Nindya dan Mbak Berta. Silahkan dilanjut untuk apa yang ingin diketahui silahkan untuk ditanyakan semua. Baik, Ibu Nugraini, bagaimana perjalanan Ibu selama perjalanan ke Blora ini? Perjalanan yang sungguh sangat menyenangkan, yang sebenarnya di kantor itu juga ada kegiatan yang mengundang narasumber pusat begitu ya, tapi kami memandang Blora ini penting untuk didatangi sehingga kami menyempatkan diri untuk datang ke Blora kemarin sore sampai di Blora jam 9:30 malam. Ini pertama kalinya atau sebelumnya sudah pernah datang ke Blora? Sudah beberapa kali datang ke Blora dan semuanya memberi kesan yang positif, luar biasa. Setiap pagi kami itu berkeliling di alun-alun Blora dan menemukan pecel dengan daun jatinya itu yang khas. Jadi tidak perlu sarapan di hotel, cukup sarapan di pinggir lapangan alun-alun. Apa kesan Ibu terhadap kota Blora ini? Kota Blora ini kalau menurut kami adalah kota yang cukup santri begitu ya, di mana-mana aktivitas terkait dengan keagamaan itu sungguh luar biasa. Bahkan tadi masuk ke SMP Negeri 2 Blora ini saya mendengar sayup-sayup ada bacaan Asmaul Husna, ada sholawat Maria gitu ya, yang tentu saja ini menyejukkan hati setiap orang yang datang baik ke Kota Blora khususnya di SMP Negeri 2. Baik, terima kasih Ibu. Kami akan selalu mendoakan Bapak Sunaryo dan Ibu Nugraini serta Ibu Tri untuk selalu sehat selalu. Amin. Supaya dapat menjalankan tugas-tugas dengan baik. Amin. Terima kasih doanya. Oke, pertanyaan pertama kami sampaikan kepada Ibu Nugraini. Ibu Nugraini, kan tema peringatan Hari Anak Indonesia tahun ini ialah Anak Hebat, Kuat, Menuju Indonesia Emas 2045. Menurut Ibu, apa yang harus dilakukan anak-anak untuk menyongsong Indonesia Emas pada tahun 2045 nanti? Oke, terima kasih pertanyaannya Mbak Nindya. Izin menjawab Pak tadi, Ibu Kepala Sekolah, bahwasanya terkait dengan anak Indonesia Emas tahun 2045 itu ada di tangan adik-adik semua. Karena 20 tahun lagi adik-adiklah yang akan menjadi pemimpin di negara kita. Oleh karenanya perlu adanya persiapan sejak dini dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menyiapkan berbagai program prioritas untuk menyiapkan generasi-generasi kita ini nanti menyongsong tahun 2045 benar-benar menjadi generasi penerus
yang bisa sejajar dengan negara-negara maju yang lain. Oleh karenanya, seperti yang tadi kita lakukan melalui aktivitas pagi ceria, itu merupakan aktivitas yang harapannya bisa rutin dilakukan. Yang pertama, tadi kita melakukan apa? Senam. Untuk menjaga tubuh kita selalu sehat, ya, menjaga pola hidup kita sehat, kemudian membiasakan hidup sehat. Itu yang pertama, karena syarat utama untuk menjadi generasi emas adalah sehat, baik jasmani maupun rohani. Yang kedua, tadi kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia untuk menjaga bahwasanya adik-adik, anak-anakku semuanya yang akan menjadi generasi emas ini harus memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, bangga menjadi bagian dari negara Indonesia yang akan memperjuangkan negara Indonesia sejajar maju dengan negara-negara yang lain. Oleh karenanya, lagu kebangsaan Indonesia Raya itu menjadi pemantik agar rasa nasionalisme adik-adik semuanya ini selalu terpatri, menjadi motivasi untuk mengabdi kepada negeri. Kemudian yang ketiga, berdoa. Tadi ya yang kita lakukan adalah berdoa. Jangan lupa tubuhnya sehat, kemudian rasa nasionalismenya yang kuat, didukung dengan ketakwaan kita kepada Tuhan yang bahwasanya seluruh aktivitas yang kita lakukan itu merupakan bentuk pengabdian kita kepada Tuhan yang Maha. Oleh karenanya, 3 aktivitas pagi ceria ini menjadi dasar untuk mempersiapkan anak-anak kita menyongsong menjadi generasi. Selengkapnya sebenarnya adalah melalui 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang tadi sudah kita pantik ya dari masing-masing anak. Ternyata mulai dari sejak bangun pagi hingga tidur lagi gitu ya, itu merupakan aktivitas yang diharapkan terus-menerus menjadi kebiasaan anak-anak untuk menjadi generasi emas. Jadi itu tergantung sama diri kita sendiri juga ya, Bu. Betul. Kemudian dibuat sistem supaya anak-anak ketika melakukan pembiasaan tadi didukung dengan sistem yang mana sekolah memfasilitasi, kemudian masyarakat mendukung, di rumah pun juga sama. Karena 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu kan diawali dari rumah. Bangun tidurnya ada di rumah. Artinya peran orang tua sangat penting di sini dalam hal pembiasaan tadi. Karena orang tua memiliki peran yang penting, maka sekolah, rumah, dan masyarakat ini harus saling berkomunikasi. Diawali dari rumah, bangun tidur. Kemudian beribadah pagi, posisinya juga masih di rumah, gitu ya. Ini dalam rangka pembiasaan. Nanti sekolah ini sebagai senternya yang memastikan bahwa kebiasaan itu dilakukan sejak di rumah, bangun pagi, beribadah, kemudian berolahraga. Mungkin adik-adik berangkat ke sekolah jalan kaki. Nah, itu pun sudah merupakan bentuk olahraga. Di sekolah dibuatlah sistem 3 aktivitas pagi ceria tadi. Salah satunya adalah dengan senam pagi untuk barangkali adik-adik yang belum sempat olahraga di rumah, yang ke sekolah tidak jalan kaki, difasilitasi dengan senam pagi bersama, menyemangati semuanya untuk bisa berolahraga. Kemudian yang keempat, setelah olahraga kita belajar bersama di sekolah kita, gitu kan? Di sekolah dibuat sistem pembelajaran yang menarik, ada pembelajaran mendalam, ada pembelajaran coding kecerdasan artifisial yang itu selaras dengan peminatan adik-adik saat ini, supaya pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Kemudian yang kelima, makan bergizi. Saat ini saya dengar tadi Bu Kepala juga sudah menyampaikan, di SMP 2 ini sudah diberlakukan program makan bergizi gratis. Harapannya itu menjadi pemantik adik-adik untuk bisa membedakan mana makanan yang bergizi dan makanan yang tidak bergizi seperti apa. Jadi melalui MBG ini diharapkan ada kebiasaan-kebiasaan dari anak-anakku untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi saja
yang berguna untuk tumbuh kembangnya anak-anakku, karena anak-anak ini dipersiapkan untuk menjadi generasi emas. Maka makanan yang dikonsumsi pun harus makanan yang bergizi, karena supaya tumbuh kembangnya maksimal, sehat, cerdas, jasmani maupun rohani. Kemudian yang keenam, bersosialisasi. Jadi pintar saja tidak cukup kalau hanya untuk dirinya sendiri, harus berdampak kepada masyarakat sekitar. Jadi kepintaran adik-adik, anak-anakku ini harus membawa manfaat bagi masyarakat, menemukan solusi-solusi atas persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, terbiasa berkomunikasi dengan seluruh masyarakat sehingga nanti ketika menjadi pemimpin yang tahu betul persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakatnya dan memberikan solusi yang mudah, gitu ya. Kemudian yang ke-7, yang terakhir, ini tidur tepat waktu atau lebih cepat, gitu ya, dengan harapan ketika anak-anak tidurnya di awal waktu, besok bangun paginya diharapkan juga lebih awal untuk mempersiapkan hari baru yang lebih baik. Nah, dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini diharapkan nantinya ketika dilakukan terus-menerus akan menumbuhkan karakter dan menjadi generasi emas tahun 2045. Baiklah Ibu Nureni, terima kasih atas penjelasannya. Pak Sunario, menurut penjelasan Bu Nugraini tadi, berarti anak-anak memerlukan keterampilan khusus untuk dapat bersaing dan bertahan di abad ke-21 ini ya? Ya betul, jadi ini kan ada persaingan, ada kompetisi. Jadi masing-masing anak pertama harus bisa menyiapkan diri untuk berkompetisi menghadapi hidup yang makin tantangannya makin berat. Jadi kalau saya tadi ada kebutuhan hebat, menurut saya dulu sejak kecil saya berpikirnya ada lima hal penting. Kalau saya menyebutnya D5. Ya, untuk anak-anak menyiapkan di Indonesia emas. Yang pertama adalah bermain. Jangan sampai anak-anak itu kehilangan hak bermain. Ini adalah konvensi hak anak. Jadi kebutuhan dasar anak-anak untuk bermain itu harus ada. Jangan sampai tidak ada sampai kehilangan masa bermain. Karena dalam bermain ada kesenangan, kegembiraan. Itu yang ini. Yang kedua, itu beribadah. Jadi saya sampaikan di media ini juga jangan sampai kehilangan. Kebetulan beliau itu ada ini di program SSN, sekolah titisan ngaji. Jadi sekolah titisan ngaji itu satu, ini kan jadi tuntutan orang tua. Orang tua ini sekarang memilih sekolah-sekolah yang ada basis agama. Nah kita itu di sekolah negeri itu kita tambahin yang namanya tambahan agama. Tidak hanya Islam kita, jadi ada 5 itu yang kita tambahkan. Termasuk ini kita siapkan sampai kita menyiapkan buku ajaran. Kita nyetak sekitar nanti 55 jenis buku. Yang ini yang sudah terbit ini dari agama Islam, jadi ada 11. 2 di PAUD, 3 di 6 di SD, 3 di SMP. Nah, termasuk yang SMP itu kemarin kami buat challenge. Challenge-nya begini, sekolah mana dan SD yang berani juga kelas praktik jadi SMP. Termasuk SMP 2 ini ada kelas praktiknya ini. Kemarin ada 6 SMP yang menyambut challenge kami. Itu ternyata di sini itu 3 minggu Bu ya. 3 minggu itu sudah ada yang hafal 1 juz. Ya. Ini yang program luar biasa. Dulu inisiatifnya juga kita. Tapi kita benar-benar ingin mengembang. Karena beribadah. Masuk doa itu penting. Jadi kalau yang gini-gini juga. Yang satu hadis itu layarudil qadara illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Jadi doa itu bisa menolak takdir. Ini hadis yang benar ya. Makanya harus rajin berdoa juga, beribadah, bermain, beribadah, kemudian belajar ya. Belajar itu kan mempersiapkan diri, menyiapkan tadi bicara kompetensi ya. Jangan pernah berhenti malas atau belajar. Karena ini era digital ya. Teman-teman atau anak-anak bisa memanfaatkan seluruh sumber pembelajaran. Kalau dulu kita hanya buku, sekarang kita bisa memanfaatkan AI,
semua saluran ilmu itu sekarang sudah banyak. Kemudian yang keempat itu beraktivitas. Tadi olahraga misalnya, jangan pernah berhenti beraktivitas. Jadi organisasi ini kan mengeluarkan apa, keringat ya. Tidak hanya olahraga, jadi aktivitas apapun di rumah termasuk. Kalau pagi ya sudah. Iya. Iya, bener ya. Bantu-bantu Ya, orang tua. biasanya anak-anak itu jarang nggak mau aktivitas di rumah ya. Terus tempat tidurnya, hal-hal kecil lah, tempat tidurnya kita olahraga, terus nyapu, dan orang tua ini aktivitas sederhana. Tapi juga mendatangkan lagi mengeluarkan keringat. Kemudian yang kelima itu bersosialisasi dari bermasyarakat. Karena jangan pernah kita tidak mau bersosialisasi. Karena kecenderungan anak sekarang itu pulang dari rumah, masuk ke kamar, main HP. Karo tonggone ora kenal. Dengan tetangga sebelah, dengan orang-orang sekitar tidak pernah mau bicara. Nah ini sekarang kecenderungan anak-anak terlalu asik gitu ya. Main TikTok. Jadi bahkan TikTok tidak ada apa namanya filternya ya. Yang TikTok ini kan kita seolah membiarkan anak berselancar bermain di samudra tanpa pelampung. Jadi kita biarkan di laut bebas, tapi tidak kalau tidak punya filter kan seolah-olah kita apa bermain di samudra di lautan tanpa pelampung kan. Bisa tenggelam di TikTok gitu karena sangat mengasihkan pendek ini. Tapi belum tentu itu mencerdaskan. Makanya perlu filter yang masuk tadi yang saya bicara aja. Jadi nanti biar videonya bisa support gitu. Kita program itu program unggulan ini sekolah di sana di sana sudah banyak semua jenjang dari PAUD SD SMP. Jadi semua kemarin Magelang, kita Semarang, Kabupaten Semarang kemarin juga dibanding ke sini ya. Dan ada kelas tahfidnya itu. Jadi saya bicara tidak hanya Islam. Jadi ngaji nanti bicara tidak hanya Islam tapi 5 agama tadi. Nanti kita siapkan seluruh buku ajar yang bagus juga. Tadi sama juga Bu, itu juga sedekah buku teman-teman guru yang nulis itu tidak kita honori. Kita kita bantu ya di sekolah bantu itu dari kita beli tidak kita cetak. Kita cetak terbatas, tapi kita buatkan e-book nanti. Jadi sekolah nanti bisa download sendiri, gurunya bisa download sendiri. Ini yang dibangun di sini. Jadi anak itu, terima kasih dari punya kesempatan anak-anak untuk cara ibadahnya dan tambah banyak. Oke, Terima kasih Bapak. Mohon Ibu Tri bisa menambahkan keterampilan yang dibutuhkan anak-anak untuk agar bisa hebat untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Terima kasih Mbak Media dan Mbak Lisa. Pada intinya sebagai pimpinan satuan pendidikan di sini adalah sekolah kalian harus difasilitasi oleh kami sebagai supervisi di sini, perwakilan guru dan KPU, di mana tetap sekolah itu akan memfasilitasi di dalamnya yaitu tujuh kebiasaan baik itu yang mana sekarang ini harus atau wajib dilakukan untuk menyongsong anak-anak yang hebat di tahun-tahun berikutnya. Maka yang bisa sekolah lakukan itu dari segi sarana, sumber daya manusia, kemudian secara sosial emosional, psikologi ini kami betul-betul memanfaatkan anak supaya melakukan hal itu. Kemudian selanjutnya ini sekolah juga memfasilitasi orang tua agar selalu apa ya berkolaborasi atau saling memiliki kaitan anak-anak di sekolah. Kami juga melaporkan kepada orang tua dan orang tua juga kami pantau supaya anak-anak ini harus memiliki kebiasaan itu, tidak sekedar orang tua berdiri sendiri sekolah sendirian sehingga tidak ada komunikasi yang baik. Nah terputus itu yang tujuh kebiasaan anak-anak dibiarkan tidak bangun pagi, tidak dibiarkan tidak tidur agak terlalu larut, itu kan tidak seimbang. Maka sekolah ini selalu memiliki hubungan emosional dan hubungan komunikasi yang baik dengan orang tua. Jadi yang jelas kalian nanti tetap di sini seperti tahun-tahun dan hari-hari bahwa
semua terfasilitasi, baik tadi Bapak Ibu guru yang luar biasa, kemudian sarana prasarana yang ada di kecamatan, pelayanan yang juga saling menyayangi untuk mewujudkan anak-anak nyaman begitu. Itu Mbak. Terima kasih Bu. Ibu Graini, untuk mendapatkan bekal keterampilan, tidak jarang orang tua menyita waktu bermain anak. Contohnya menambahkan pelajaran tambahan setelah pulang sekolah. Seperti saya setelah pulang sekolah tetap harus les sampai malam hari. Menurut Ibu, apa pendapat Ibu mengenai fenomena ini? Jadi kalau saya menilai fenomena itu adalah tingkat kekhawatiran orang tua itu jauh lebih tinggi, gitu ya. Karena seperti tadi disampaikan oleh Pak Kadis, kita itu menghadapi persaingan yang luar biasa, tidak hanya di negeri kita, tapi juga dengan negara lain. Sehingga karena orang tua ini memiliki ilmu pengetahuan yang lebih dibandingkan si anak, sehingga memiliki rasa kekhawatiran yang jauh lebih tinggi. Nah, rasa kekhawatiran tadi diwujudkan dalam bentuk pemberian persiapan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dulu sebagai anak, begitu ya. Ketika ibu sebagai anak kan tidak seperti itu persiapannya, begitu ya. Nah, ketika saat ini persaingan menjadi lebih kuat, maka persiapannya juga menjadi lebih matang dan berbagai keterampilan ini diharapkan dimiliki oleh si anak, begitu ya. Nah, oleh karenanya pandai-pandai menangkap apa yang menjadi pesan orang tua, manfaatkan itu. Ini dapat les itu kan dapat fasilitas dari orang tua, begitu ya. Tidak semua anak mendapatkan fasilitas yang sama, gitu ya. Mumpung dapat fasilitas itu, manfaatkan dengan sebaik-baiknya, tapi juga ingat bahwa kita punya keterbatasan. Jaga keseimbangan antara emosional dengan kekuatan fisik. Nah, jaga berpikir positif kita, bahwasanya ini semuanya dipersiapkan demi masa depan kita semua, gitu ya. Dan tentu saja ini merupakan peluang. Tidak semua anak mendapatkan peluang yang sama seperti Mbak Berta, mendapatkan orang tua yang seperti orang tuanya Mbak Berta, begitu ya. Nah, sehingga manfaatkan itu dengan sebaik-baiknya, kelola waktu dengan sebaik-baiknya, dan jaga keseimbangan antara belajar, bermain, bersosialisasi dengan teman-teman. Terima kasih Ibu. Bapak Sunaryo, jika boleh bertanya, bagaimana peran orang tua atau keluarga dan sekolah dalam menanamkan 7 kebiasaan Indonesia Hebat? Iya. Jadi terima kasih. Jadi memang harus ada sinergi antara orang tua dan sekolah. Jadi kalau di sekolah kan praktek 7 kebiasaan hebat itu beberapa bagian kan sudah di sekolah. Tapi beberapa bagian lain itu akan menjadi tanggung jawab orang tua. Bahkan kalau kita lihat waktu Mbak Birta dan India ini kalau di sekolah dengan di rumah lebih banyak. 17 jam sama 7 jam. Kalau dibayar di rumah kan, artinya orang tua itu juga punya peran yang vital. Memang kadang orang tua kita itu menuntut ekspektasi yang sangat tinggi dari anak kita. Ini pintar tenang, bahkan waktunya dia dari pertanyaan sampai suasana bermainnya tidak. Negara itu bentuk sebetulnya adalah bentuk kasih sayang orang tua, bukan menekan ya. Tapi karena orang tua punya keinginan anak-anak itu menjadi yang terbaik. Ya saja mungkin kadang berlebih ya. Makanya justru diimbangi oleh anak-anak sendiri. Kita bisa menunjukkan prestasi, menunjukkan kebiasaan baik, menunjukkan kasih, dan orang tua. Mungkin orang tua nanti dan juga mungkin dibiasakan untuk bercengkrama dengan di rumah itu. Ini kan jadi mulai jarang tuh. Iya, betul. Kalau dulu tuh anak dan orang tua makan bareng, makan malam bareng satu meja sudah jadi biasa. Sekarang itu masih sendiri. Duduk bareng aja yang satu pakai HP semua kan ya. Loh duduk bareng itu sekarang tidak bercengkrama. Tidak ada komunikasi. Tidak ada komunikasi karena masing-masing melihat HP semuanya. Ibunya lihat drakor, anak-anaknya lihat apa film-film pendek. Akhirnya tidak bisa. Nah, itu mungkin cengkrama itu penting dibiasakan diri. Sehingga ada hubungan yang baik, komunikasi yang baik.
Masuk jadi tujuh kebiasaan ini apa anak Indonesia itu ya sekolah punya tanggung jawab, kemudian ya, sekolah juga di rumah juga harus bersinergi. Saya kira ini. Baik, terima kasih Pak Maria. Mohon Putri, apakah ada tambahan lagi? Yang jelas harapan Putri di sini itu sampaikan pada teman-teman bahwa kalian itu sebagai penerus bangsa ini itu harus melakukan hal-hal yang positif. Salah satunya titipan dari upaya pemerintah yaitu 7 kebiasaan anak Indonesia itu wajib wajib dilakukan. Ya. Dan yang kedua, mohon bimbingan dari Ibu dan Pak Kadis supaya khususnya SMP Negeri 2 itu terpantau dan mendapatkan pendampingan yang luar biasa karena anak-anak itu luar biasa itu banyak yang ingin kesini tetapi tertolak. Ini dalam segi apa ya emosional ini agak terbatas. Saya benar tidak ada bullying di tahun-tahun ini saya itu tidak ada bullying itu yang saya harapkan untuk anak-anak teman-teman Mbak Rita dan Mbak Nina sampaikan bahwa 7 kebiasaan itu harus dilakukan dan pasti itu begitu. Terima kasih Putri. Putri, belakangan ini setelah adanya kebiasaan anak hebat Indonesia, murid-murid SMP 2 mendapatkan penegasan untuk menjadi lebih sehat jasmaninya dan rohaninya. Bagaimana kebiasaan-kebiasaan tersebut dapat mengubah karakter anak-anak yang kuat dan tangguh? Lalu apa tantangan yang dihadapi oleh murid? Terima kasih untuk beberapa di beberapa waktu ini memang anak-anak di sini kan memang secara psikologi dan secara fisik itu memang kita apa ya kawal yaitu psikologinya dari perusahaan keagamaan dan kegiatan-kegiatan yang ekstra secara kognitif yaitu pembelajaran OSN dan sebagainya itu memang menjadikan anak itu kuat dari segi emosionalnya dan dari segi fisik tahu sendiri bahwa kegiatan di sini itu kan ada beberapa ekstra yang apa ya membutuhkan fisik apalagi senam-senam seperti itu kan dilakukan setiap hari. Kemudian di sini tantangannya itu saat anak-anak melakukan hal yang ingin positif tapi satu dua itu inginnya yaitu tadi mengajak anak yang lain supaya agak santai ya santai dulu tetapi dalam koridor waktunya itu yang kurang tepat gitu. Contohnya umpama kita itu kan ada sholat duha kemudian dulu bersama itu anak-anak itu ada yang maaf ini ada yang izin halangan bersama-sama ini bagaimana cara mengeceknya ini tantangan kemarin saya keliling Bu di kelas 7B kalau tidak itu Bu ini yang ikut apa ya namanya anak-anak yang ikut duha itu berapa kok sedikit itu banyak yang halangan sih ya itu bagaimana cara supaya ini tantangan kamu ya supaya anak-anak banyak yang ikut sholat duha gitu. Kemudian di sini terima kasih sampaikan pada teman-teman ya secara fisik, secara emosional itu tentang sampah. Anak-anak itu mau membersihkan sampah setiap hari, di kelas tidak ada tempat sampah. Kemudian secara kesadaran itu sudah tumbuh itu, gitu, sudah tumbuh dari yang awalnya seenaknya membuang sudah penuh tetapi tidak sadar bahwa ini satu lagi dan ini emosionalnya tantangannya ini sadar. Terima kasih. Bu Nugraini, berdasarkan penjelasan tadi, penumbuhan karakter menjadi upaya penting untuk membentuk anak-anak hebat menuju Indonesia Emas. Mohon Ibu Nugraini berkenan memberikan nasihat terperinci sehingga dapat menjadi pedoman bagi Sobat Sependa atau murid SMP Negeri 2 Blora yang sedang menonton podcast kali ini. Oke, terima kasih Mbak Nindya, Mbak Firsa, ini juga untuk adik-adik semuanya, sahabat Sependa, bahwasanya ketika melaksanakan 7 kebiasaan tadi, ini kan pasti masih dibimbing oleh orang tua, oleh guru, gitu ya. Dibimbingnya dalam bentuk mengingatkan, kemudian memberikan sanksi barangkali. Nah, tolong ikuti itu dengan sebaik-baiknya karena semua
dalam rangka menjaga agar 7 kebiasaan itu bisa dilakukan secara konsisten. Ya mungkin perlu adanya sedikit tadi yang Bu Kepala Sekolah sampaikan, perlu adanya sedikit punishment, perlu adanya pembinaan, perlu adanya diingatkan, karena yang namanya anak ini kan masih dalam taraf transisinya yang luar biasa untuk menuju ke konsistensi. Ya, supaya konsistensinya nanti dapat, ini perlu adanya semacam pembiasaan yang perlu diingatkan, perlu didampingi, perlu diingatkan secara terus-menerus. Maka terima itu dengan sebaik-baiknya, kemudian lakukan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat tadi, agar nantinya adik-adik memiliki karakter yang kuat, memiliki badan yang sehat, dan memiliki kecerdasan yang luar biasa untuk memimpin. Baik, apakah Pak Sunario ada tambahan lagi nasihat untuk sobat sepeda? Terkait implementasi 7 kebiasaan Anda hebat ya, ini mungkin jalan dengan prinsip di planning itu ada 3, ada mindful, meaningful, dan joyful. Jadi yang pertama, yang 7 itu lakukan secara sadar, jangan merasa terpaksa, karena ini kan untuk kalian sendiri. Yang kedua, yang batin meaningful, yang bermakna, jadi libatkan diri, bisa mengalami langsung proses itu. Jadi nanti akan banyak makna kita bisa terima. Yang ketiga tadi joyful, menyenangkan. Menyenangkan dengan cara senang. Ya, karena kalau senang itu yang berat pun terasa ringan, tidak membebani. Ya kan tampak dari Mbak Tirta kan. Dia ini kan personalitinya sudah bagus ya. Dari senyum terus. Karena saya termasuk orang yang sulit senyum. Saya itu kalau foto Bu saya mengingatkan stop. Pak senyum dulu Pak. Iya karena saya sulit senyum ternyata. Dan ini betul. Ini saya lihat tadi ya, Ninja dan Tirta kan senyum terus. Jadi menunjukkan personalitinya bagus. Jadi nanti tinggal dibangun apa yang 7 kebiasaan yang saya baca itu. Jadi 3 hal itu saya yakin ya. Lakukan dengan memang kesadaran, kita melibatkan langsung dan lakukan secara jadi hasilnya jadi hebat. Pak Sunario, semua kegiatan di sekolah kita mendukung kebiasaan anak Indonesia hebat, di mana kegiatan kebiasaan yang ada di SMP Negeri 2 Gelora ada SSN, SKK, CSS, dan SRA. Apa yang Bapak lihat dari kegiatan-kegiatan yang sudah kami lakukan ini? Mungkin Bapak berkenan memberikan saran kepada kami. Iya, nah, semua kegiatan kan muaranya kan ke perilaku positif ke anak atau sekolah ramah. Ini kan membangun kebiasaan di sekolah itu agar tidak ada bullying. Karena dampak bullying itu luar biasa. Jadi trauma fisik kalau bullying fisik. Termasuk yang juga ini pengaruh medsos yang masif ya. Jadi pengaruh medsos ini betul-betul luar biasa dampaknya. Makanya dibangun kebiasaan-kebiasaan positif dengan seorang terus sekolah sehat ya. Jadi itu muaranya adalah anak-anak menjadi yang tidak tadi. Jadi itu dalam rangka kebijakan pemerintah untuk menyiapkan kalian yang menyongsong Indonesia emas itu. Jadi ini kesempatan positif harusnya dimanfaatkan oleh semua anak untuk tumbuh kembang secara positif. Mereka menjadi seperti yang diharapkan, seperti ekspektasi orang tua atau masyarakat. Terima kasih Bapak. Nah Sobat Sepeda, itu tadi adalah perbincangan kita bersama Ibu Nugraini, Bapak Sunario, dan juga Ibu Trihandayani selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Gelora. Semoga podcast kali ini dapat membuat kita menjadi anak hebat, kuat untuk menuju Indonesia Emas 2045. Selamat Hari Anak Indonesia. Ibu nanti bolehkah mengucapkan bumi geloraku saat kita bilang SMP Negeri 2 Gelora. Jadi nanti kita bilang SMP Negeri 2 Gelora, Bapak dan Ibu dan juga Putri bilang bumi geloraku. Iya. Apa? Baiklah, sampai jumpa di podcast kita selanjutnya.
Sampai jumpa Sobat Penda. SMP Negeri 2 Blora. Bumi Bloraku.